Bab 831, Kartu Evolusi Domain, pergi ke Dinasti Naga Suci Agung besok. Sistem, gunakan kartu evolusi lapangan. Sistem meminta, kartu evolusi domain digunakan, dan domain tak terkalahkan sedang berevolusi, harap tunggu. Segera setelah itu, di seluruh alam tak terkalahkan, kekuatan agung dan tak terbatas muncul, menyebabkan seluruh alam abadi mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekarang, semua biksu di ribuan abadi merasakannya. Tampaknya ada kekuatan tak terbatas yang mengerikan di ribuan abadi. Dan saya juga merasakan bahwa di dunia ini, tampaknya ada energi yang lebih tinggi. Dan energi tinggi ini, yang lahir dari udara tipis, membaptis daging mereka. Di tempat, perubahan terus terjadi. Di ribuan abadi, setiap kultivator telah mendapat banyak manfaat. Selain itu, seluruh myriad immortal domain masih mengalami perubahan lebih lanjut, di myriad immortal domain evolusi. Ada kabut tak berujung, bergegas di antara langit dan bumi. Dan kabut ini bukan kabut biasa. Di dalam, ada energi yang lebih luar biasa. Di alam ribuan abadi, kabut misterius ini, yang mengalir deras tanpa henti, diserap oleh gunung, sungai, tanah, bunga, dan pohon di ribuan makhluk abadi. Baik itu gunung, sungai, tanah, atau bunga dan pohon, setelah menyerap kabut misterius ini, mereka mulai berevolusi. Perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi. Misalnya, gunung dan sungai biasa, di kartu evolusi domain, berubah menjadi Lingshan Linghai. Bahkan bunga dan pohon biasa juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Itu menjadi bunga roh dan rumput roh. Seluruh domain 10.000 abadi berevolusi. Dan evolusi ini memiliki manfaat besar bagi semua orang. Dengan cara yang sama, ini juga membuat semua orang merasa sangat ingin tahu, apa yang akhirnya akan berubah menjadi ribuan makhluk abadi. Secara keseluruhan, evolusi seluruh domain 10.000 abadi saat ini lebih seperti berevolusi menuju sebuah planet. Chen Chang'an bisa merasakannya. Fungsi kartu evolusi domain adalah untuk mengembangkan seluruh domain 10.000 abadi menjadi sebuah planet. Galaksi Yuheng, tidak ada yang tahu tentang ini. Jika Anda tahu, saya tidak tahu sensasi seperti apa yang akan ditimbulkannya di jaring ilahi, dan diskusi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Ribuan dewa ingin berevolusi menjadi sebuah planet. Itu akan memakan waktu. Sama, di sini, di Chen Chang'an, dia tidak terburu-buru untuk menjadikan ribuan dewa sebuah planet secara langsung dan cepat. Sekarang, hal yang paling aneh tentang Chen Chang'an adalah, saat ribuan makhluk abadi berevolusi menjadi sebuah planet, apa yang akan terjadi pada Tianlansing? Itu adalah planet yang independen, atau mengintegrasikan Tianlansing ke dalam ribuan makhluk abadi dan menjadi planet yang benar-benar baru. Semua ini masih belum diketahui. Dan 2 hari berlalu, Sun Wukong membawa Zubaji dan Wuming kembali dari bintang kuno Changlong dengan pengalaman yang memuaskan. Kali ini, ada Sun Wukong. Zubaji dan Wuming mencuri bintang tambang dari dinasti Naga Suci Agung, yang dapat dikatakan lebih berguna. Selama perjalanan ini, jumlah bintang biji yang dicuri sebanyak 300 juta. Dan ini, dapat membuat naga bijak agung berwajah seperti itu, geram karena amarah. Meskipun, Kaisar Naga telah mengirim seseorang untuk berurusan dengan Sun Wukong. Namun, ketiga Sun Wukong sangat licik, seperti ikan loah. Biarkan Kaisar Long Chao berada di pihaknya, tidak ada cara untuk membawanya. Pada akhirnya, Sun Wukong, Wuming dan Zubaji berhasil melarikan diri. Bos, ini adalah 300 juta dewa langka.
Sun Wukong menyerahkan 300 juta dewa kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an sedikit terkejut dan tertawa. Aku tidak menyangka kau akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung untuk berbicara, tetapi aku membawa kembali 300 juta dewa langka. Bagus sekali. Zhu Baji tersenyum. Bos. Dinasti Naga Suci Agung ini sangat kaya. Hampir setiap bintang biji di dinasti Naga Suci Agung yang kita kunjungi memiliki panen yang besar. Miliaran dewa langka, kita bisa menangani perjalanan ini. Namun, tidak ada nama, matanya bersinar. Bos, kapan kau akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung? Aku akan pergi bersamamu lagi. Jika ada bos, aku akan dapat menjarah semua bintang penambangan di dinasti Naga Suci Agung. Kata anonim dengan percaya diri. Sekarang Wu Ming, dapat dikatakan bahwa dia lebih suka mencuri. Adapun mata Chen Chang'an, ada secercah cahaya yang tidak dapat diperbaiki. Tentu saja, dia juga ingin mendapatkan semua dewa dari dinasti Naga Suci Agung. Dengan cara ini, perluasan wilayah tak terkalahkan dan pendudukan planet selanjutnya akan sangat berguna. Dia berkata dengan ringan, kursi ini akan diberikan kepada dinasti Naga Suci Agung. Aku tidak tahu bagaimana reaksi dinasti Naga Suci Agung ketika mengetahui hal ini. Anonim, dinasti Naga Suci Agung mengetahui bahwa kau akan mengunjungi dinasti Naga Suci Agung, bos. Aku mendengar berita itu, dinasti Naga Suci Agung tampaknya membencimu sampai ke tulang, dan pasti berencana untuk menemukan cara untuk berurusan denganmu, bos. Chen Chang'an mengangguk. Aku khawatir dinasti Naga Suci Agung bermaksud membakar kursi ini menjadi abu, dan tidak pernah mengalami masalah di masa depan. Jalan Pik Baji. Daseng Longchao berani menargetkan bos dengan cara seperti ini. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Demikian pula, di pihak dinasti Naga Suci Agung, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun terhadap bos. Kemudian, Chen Chang'an meninggalkan pesan di Senet. Besok, dia akan berangkat ke dinasti Naga Suci Agung. Bersiap untuk dinasti Naga Suci Agung. Berita ini menyebar ke Shenwang, dan dalam waktu singkat, seolah-olah satu batu mengaduk 1000 gelombang. Seketika di Divine Net, itu menyebabkan sensasi yang luar biasa. Aku tidak menyangka Anshen akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung secepat ini. Ya, tampaknya Anshen harus berada di sini untuk menyingkirkan dinasti Naga Suci Agung sesegera mungkin. Kamu bilang, bisakah dinasti Naga Suci Agung menghentikannya kali ini? Petik 2. Bukankah ini omong kosong? Meskipun, aku tidak bisa melihat seberapa kuat Anshen, tetapi karena dia berani menyerang dan pergi ke dinasti Naga Suci Agung, apakah menurutmu kekuatan Anshen akan lemah? Benar sekali. Di Divine Net, semua orang berbicara. Seseorang sangat terkesan. Jika Anshen benar-benar menghancurkan dinasti Naga Suci Agung, itu akan benar-benar menyebabkan gempa bumi besar di galaksi Yuheng. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa 100 planet teratas di galaksi Yuheng akan berakhir seperti ini? Selain itu, di jaring dewa, beberapa orang mulai bertaruh. Bertaruh pada dinasti Naga Suci Agung dan Chen Chang'an, siapa yang lebih baik? Beberapa orang optimis tentang dinasti Naga Suci Agung. Lagi pula, itu adalah 100 planet teratas, dan bahkan lebih kuat dan memiliki fondasi yang kuat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dihadapi? Yang lebih penting, kali ini, itu adalah kandang dinasti Naga Suci Agung, dan Chen Chang'an melangkah ke wilayah dinasti Naga Suci Agung. Dengan cara ini, di atas bawaan, dinasti Naga Suci Agung memiliki keuntungan besar. Tentu saja, beberapa orang optimis tentang Naga Suci Agung. Beberapa orang optimis tentang pihak Chen Chang'an. Dalam pandangan mereka,
Karena Chen Chang'an akan menyerang dinasti Naga Suci Agung. Dari segi kekuatan, tentu saja tidak bisa diremehkan. Dengan cara yang sama, ini juga dapat membuktikan satu hal, yaitu kepercayaan diri Chen Chang'an. Memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dinasti Naga Suci Agung. Bahkan, mereka sama sekali tidak menganggap dinasti Naga Suci Agung. Kalau tidak, Chen Chang'an tidak akan berani pergi ke dinasti Naga Suci Agung sama sekali. Singkatnya, di DivineNet, ada diskusi yang tak ada habisnya, dan sulit bagi siapapun untuk menebak seperti apa hasil akhirnya. Segalanya menunggu besok. Chen Chang'an secara pribadi pergi ke dinasti Naga Suci Agung, yang membuat semua orang menunggu dan melihat. Bab 832, Leluhur Ibu Kota Kekaisaran Kuno. Anakku, kau dapat beristirahat dengan tenang. Karena Sun Wukong datang untuk berkhotbah. Lalu pergilah ke Chen Chang'an untuk pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Tidak ada hari sama sekali. Naga bijak agung menuju ke sisi ini, masih menunggu Master of Everything untuk mengetahui berita Chen Chang'an. Bagaimanapun, itu menghabiskan 5 miliar koin senet. Saya percaya bahwa pengetahuan tentang segala hal pasti akan dapat menggali segalanya tentang Chen Chang'an. Dan selama Naga Suci Agung Cao melewati pengetahuan tentang segala hal, dia mempelajari segalanya tentang Chen Chang'an. Kemudian selanjutnya, Naga Suci Agung akan berurusan dengan Chen Chang'an di sini. Tahu apa yang harus dilakukan? Alih-alih lalat tanpa kepala seperti yang mereka lakukan sekarang. Seperti kata pepatah, aku tahu panjangmu, tetapi kamu tidak tahu kedalamanku. Kalau tidak, tanpa mengetahui panjang Chen Chang'an, ini membuatnya tampak sedikit tidak berdaya bagi naga bijak agung untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Beberapa orang tidak tahu bagaimana menghadapi Chen Chang'an. Sama seperti Chen Chang'an dalam kegelapan, mereka berada dalam cahaya. Dan situasi saat ini, dinasti Naga Suci Agung tidak memahami situasi, pengetahuan tentang segalanya. Sage Agung Long Chao tidak mau memprovokasi Chen Chang'an. Meskipun berada di pihak dinasti Naga Suci Agung, mereka tidak mau memprovokasi Chen Chang'an. Saya ingin tetap bersikap rendah hati dan menunggu orang Sok Tahu mengetahui situasi Chen Chang'an. Ketahui dulu, pahami kekuatan di balik Chen Chang'an, dan kepercayaan diri Chen Chang'an. Kemudian, Sage Naga Agung menuju ke sini untuk menghadapi Chen Chang'an. Eksekusi Chen Chang'an sampai mati. Namun, yang tidak pernah dibayangkan oleh dinasti Naga Suci Agung adalah itu. Mereka masih belum mengetahui kepercayaan diri Chen Chang'an atau kekuatan di balik Chen Chang'an. Dan sekarang, Chen Chang'an siap menyerang Naga Suci Agung. Saya sama sekali tidak bermaksud memberi mereka kesempatan ini. Besok, Chen Chang'an akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Meskipun Chen Chang'an mengatakan bahwa dia datang ke dinasti Naga Suci Agung sebagai tamu. Namun, semua orang tahu, dengan hubungan yang tidak cocok saat ini antara Chen Chang'an dan dinasti Naga Suci Agung. Kali ini Chen Chang'an datang ke dinasti Naga Suci Agung sebagai tamu, tidak lebih dari sekadar berurusan dengan dinasti Naga Suci Agung. Dan sebagai penguasa dinasti Naga Suci Agung, Kaisar dinasti Naga bahkan lebih khawatir. Sejujurnya, sekarang, dia tidak ingin menghadapi Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an tidak memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, hati Kaisar dinasti Long sangat berat. Mereka adalah para ahli dinasti Naga. Ekspresi mereka dingin, dan mereka tidak takut pada Chen Chang'an. Sebaliknya, mereka menantikan kedatangan Chen Chang'an. Tunggu sampai Chen Chang'an tiba. Aku berencana untuk membunuhnya sepenuhnya di sini. Kaisar dinasti Long berkata kepada mereka dengan suara yang dalam. Tidak mudah untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Jangan terlalu senang.
Jangan lupa bahwa sejak awal, ketika naga suci agung bertarung melawan Chen Chang'an, dia tidak pernah menang, dan dia selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Petik 2. Aku tidak memanfaatkannya sekalipun. Karena Chen Chang'an berani pergi sendiri ke dinasti naga suci agung, maka dia pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Meskipun dinasti naga suci agungku kuat dan memiliki fondasi yang kokoh, itu adalah aliansi 100 teratas, tetapi siapa yang tahu seperti apa situasi di pihak Chen Chang'an. Petik 2. Kedatangan Chen Chang'an membuatku tidak nyaman. Aku mendengar kata-kata Kaisar Dinasti Long. Mereka yang awalnya adalah para ahli dinasti naga yang bersemangat tinggi telah mengubah warna mereka satu persatu, seperti terong yang dipukul. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Dinasti Naga, sebagai penguasa dinasti naga suci agung, merasa gelisah dan khawatir dengan kedatangan Chen Chang'an. Bahkan Kaisar Dinasti Naga seperti ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri para ahli dinasti naga ini. Ini secara langsung menekan moral semua orang. Tapi ini juga masalah biasa. Bagaimanapun, Chen Chang'an terlalu misterius. Sampai sekarang, Chen Chang'an tampaknya muncul begitu saja. Sangat misterius dan tidak terduga, seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi seluruh tubuh. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lihat sama sekali. Situasi ini adalah yang paling sulit untuk ditangani. Tentu saja, meskipun Kaisar Naga merasa gelisah di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membiarkan para ahli dinasti naga ini menjadi gelisah satu persatu. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas. Dia menyapu semua ahli dinasti naga yang hadir. Di sepasang mata itu, bahkan ada lebih banyak cahaya yang bisa diredupkan. Meskipun Chen Chang'an sangat misterius, orang-orang tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Saya akui bahwa ketika saya mendengar bahwa Chen Chang'an akan datang ke dinasti naga suci agung, itu membuat saya sangat gelisah. Petik 2. Tetapi jika dia benar-benar ingin datang ke dinasti naga suci agung untuk menentang saya masih punya cara untuk membiarkannya mati tanpa dikuburkan. Saya perintahkan untuk turun dan biarkan naga bijak agung membuat persiapan di sini. Saya akan menunggu kedatangan Chen Chang'an besok. Saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran kuno sekarang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Dinasti Long akan pergi ke ibu kota kekaisaran kuno. Yang mulia, apakah Anda akan pergi ke ibu kota kekaisaran kuno untuk membangunkan para leluhur? Seorang tokoh kuat dinasti naga dengan cepat bertanya kepada Kaisar Dinasti Naga. Kaisar Dinasti Long tampak acuh tak acuh dan mengangguk. Itu benar, dengan situasi saat ini, ketika tidak ada cara untuk mengetahui asal-usul pasukan Chen Chang'an, kami tetap mengundang para leluhur kami keluar untuk berada di pihak yang aman. Selama leluhur tua diundang, dan Chen Chang'an memiliki kemampuan untuk mencapai langit, saya akan membiarkannya mati di sini. Seketika, para tokoh kuat dinasti naga yang hadir ini menyapu dekadensi mereka, dan mereka penuh dengan kejutan satu persatu. Ya, jika leluhur ada di sini, maka Chen Chang'an pasti akan mati. Mereka masih sedikit khawatir, namun setelah mengetahui rencana Kaisar Dinasti Long, mereka tidak begitu khawatir lagi, dan moral mereka melonjak lagi. Menantikan kedatangan Chen Chang'an, karena mereka tahu betapa kuatnya para leluhur. Anda harus tahu bahwa di era leluhur lama, ia menekan alam semesta dan menekan planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bintang kuno Changlong dapat menjadi salah satu dari 100 planet teratas. Biarkan dinasti naga suci agung menjadi kekuatan teratas di galaksi Yuheng. Semua ini dilakukan oleh para leluhur kita. Selama para leluhur mengambil tindakan, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat bersaing?
Kemudian Kaisar dinasti Long memerintahkan mereka untuk mundur, dan ia pergi ke ibu kota kuno. Ibu kota Kekaisaran kuno adalah area inti dari dinasti Naga Suci Agung. Dapat dikatakan bahwa itu adalah area terlarang dari dinasti Naga Suci Agung. Selain para leluhur dari dinasti masa lalu dapat melangkah ke ibu kota Kekaisaran kuno. Selain itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi ini untuk memasuki ibu kota Kekaisaran kuno. Kaisar dinasti Long sangat hormat dan datang ke istana ibu kota Kekaisaran. Seluruh istana itu gemerlap, megah, dan pada saat yang sama sangat sederhana, dengan pesona kuno yang tak tertandingi. Kaisar dinasti Long berlutut di depan istana. Kaisar ke-352 dari dinasti Naga Suci Agung, berikan penghormatan kepada para leluhur. Tak lama kemudian, suara serak dan rendah terdengar dari istana. "Ada apa? Berani mengganggu tidur orang tua itu?" Dalam suara serak dan rendah, ada sedikit kemarahan dingin, jelas tidak memberi muka apapun kepada Kaisar dinasti Long di depannya. Kaisar dinasti Naga menelan ludahnya. Dia sangat hormat dan dengan cepat menceritakan kontradiksi antara Chen Chang'an dan dinasti Naga Sage Agung. Secara khusus, dia mengungkapkan kekhawatiran dan kegelisahannya di dalam hatinya. "Saya khawatir kedatangan Chen Chang'an kali ini akan membuat Sage Agung Long Chao menderita bencana. Saya berharap para leluhur dapat mengambil tindakan dan membantu Naga Suci Agung untuk menyelesaikan krisis ini." Setelah leluhur tua mendengarnya, dia mendengus dingin. "Berani sekali, lelaki tua itu telah tidur selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka ada yang berani berurusan dengan dinasti Naga Suci Agung. Saya harap para leluhur akan mengambil tindakan." Saya melihat sebuah kecemerlangan tiba-tiba melesat keluar dari istana. Kecemerlangan ini sangat menyilaukan, jatuh ke tangan Kaisar Naga, dan berubah menjadi token kuno. Hanya seekor semut biasa, tidak ada gunanya lelaki tua itu meninggalkan ibu kota Kekaisaran kuno untuk menghabiskan hidup dan hidupnya untuk berurusan dengannya secara pribadi. Dalam token ini, lelaki tua itu telah memasuki segel. Ada avatar lelaki tua yang disegel di dalamnya. Meskipun avatar ini hanya memiliki 2 lapisan kekuatan lelaki tua itu sudah cukup untuk menyapu semuanya dan menjaga dinasti Naga Suci Agung tetap aman dan sehat. Setelah mendapatkan token itu, Kaisar dinasti Naga sangat gembira dan dengan cepat bersujud dan berterima kasih kepadanya. "Terima kasih, leluhur, pergilah." Setelah mendapatkan token yang diberikan oleh para leluhur, tidak ada lagi kekhawatiran di hati Kaisar dinasti Naga, dan dia akhirnya bisa bernapas lega. Setelah meninggalkan ibu kota Kekaisaran kuno, Kaisar dinasti Naga memegang erat token klon leluhur tua itu. Ada kegembiraan seperti itu di matanya, tetapi juga niat membunuh yang dingin. "Chen Chang'an, kematianmu sudah dekat. Anakku, ayahku akan segera membalaskan dendammu, dan kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di bawah Jiuquan." Bab 833, Panen Besar di Makam Kuno Langit Berbintang, Ratusan Juta Dewa. Jalan menuju bintang, sangat menyeramkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersesat di langit berbintang yang tak berujung. Awalnya, Si Ruyi, nona muda dari klan Tianlan Xingyu, membawa avatar Amiao dan Chen Chang'an, dan meninggalkan wilayah abadi Kyushu dalam perjalanan kembali ke Tianlan Xing. Bertemu dengan seekor anjing neraka yang licik. Dan sekarang, anjing neraka ini membawa Si Ruyi dan Amiao berjalan melalui makam berbintang. Adapun avatar Chen Chang'an, karena dalam perjalanan menuju makam langit berbintang, ketika kekuatannya habis, ia langsung menghilang. Adapun Chen Chang'an, karena ia pergi ke festival persik surgawi di awal, ia kemudian menaklukkan ribuan alam abadi.
Bagi Sirui dan Amiao, mereka tidak terlalu memperhatikan. Tentu saja, Chen Chang'an juga tidak perlu khawatir tentang keselamatan Sirui dan Amiao. Bagaimanapun, di awal, sebelum avatar Mirror Flower Suiwei menghilang, Chen Chang'an masih meninggalkan Sirui dan Amiao dengan kartu penyelamat untuk melindungi keselamatan kedua gadis itu. Hanya karena anjing neraka ini, kedua wanita itu menyimpang dari jalan langit berbintang kuno dan datang ke makam langit berbintang kuno. Mengapa anjing neraka itu memberitahu keduanya? Di makam kuno langit berbintang, ada dewa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seluruh makam kuno langit berbintang dilemparkan oleh dewa langka itu. Dan tujuan Amiao dan Sirui dari perjalanan ini, itu adalah untuk melelang benih sihir murni dan mendapatkan dewa langka. Dengan demikian, ketika Amiao dan Sirui mendengar bahwa ada banyak dewa di makam kuno langit berbintang, kemudian dia mengikuti anjing neraka itu dan pergi ke makam kuno langit berbintang. Hanya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Makam kuno langit berbintang ini, lorong makam yang rumit dan tak terhitung jumlahnya, tampaknya membentuk dunia persegi. Selama waktu ini, Amiao, Sirui dan Dahei Gou benar-benar terperangkap di dalamnya. Mereka tidak pernah menemukan cara untuk meninggalkan makam langit berbintang ini. Di makam kuno langit berbintang ini, itu benar-benar dunianya sendiri. Di sini, Yusenyu agung, dan ada pohon dan rerumputan ilahi di mana-mana, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan itu. Persis seperti yang dikatakan anjing dewa itu. Ada dewa di mana-mana di sini, dan bangunan makam kuno yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya terbuat dari dewa. Dan Amiao, Sirui dan anjing dewa itu tidak terkejut dengan semua yang ada di sini. Berjalan di dalam makam, tiba-tiba, itu disertai dengan aroma yang menenangkan. Di puncak bukit kuburan yang rendah, obat ajaib tumbuh. Obat ajaib ini berbentuk seperti naga bertanduk, mengalir dengan cemerlang, sungguh ajaib. Ketika anjing neraka melihatnya, ia mengeluarkan kata-kata manusia. Ini obat ajaib lainnya, setidaknya berusia 10.000 tahun. Siapa yang menginginkannya? Amiao dan Sirui menggelengkan kepala. Tidak, cincin penyimpanan kami sudah penuh. Ambil saja. Baiklah. Anjing neraka itu melompat, membuka mulutnya dan menggigit obat ajaib itu. Jika ada dewa, dewa itu akan menelan obat ajaib berusia 1000 tahun ketika ia melihat anjing neraka ini. Aku takut aku sudah lama patah hati, berpikir bahwa aku telah kehilangan segalanya, aku takut aku sangat tertekan. Tetapi bagi anjing neraka itu, Amiao masih memiliki puisi. Mereka berada di makam langit berbintang ini. Terlalu banyak untuk melihat obat ajaib ini selama 10.000 tahun. Di awal, mereka mungkin bersemangat tentang obat ajaib ini, mengambilnya seperti orang gila. Tetapi, dengan mereka di makam langit berbintang ini, ada terlalu banyak obat ajaib. Pada akhirnya, itu menjadi kebiasaan. Sekarang, bagi mereka, yang paling ingin mereka lakukan adalah meninggalkan makam langit berbintang ini. Tak lama kemudian, mereka terus mencari jalan keluar di makam kuno langit berbintang ini. Setelah beberapa saat, Amiao dan yang lainnya melewati ladang pengobatan kuno. Ladang pengobatan ini sudah ada sejak lama. Ladang ini penuh dengan obat ajaib untuk pertumbuhan. Harum, mengandung energi yang sangat mengerikan. Bahkan lebih cemerlang, sangat mempesona. Sekilas, ada tidak kurang dari 10 tanaman obat ajaib tingkat ini. Permata yang tak ternilai harganya. Setiap obat-obatan ilahi yang tak tertandingi mengalir dengan kecemerlangan ilahi yang mempesona. Dan setiap obat ajaib ini, jika dibawa ke pelelangan, akan dilelang. Setidaknya,
dapat dilelang ke beberapa juta, atau bahkan puluhan juta dewa. Apakah kamu menginginkan obat ajaib di ladang pengobatan ini? Amiao dan Shirui menggelengkan kepala. Obat ajaib ini paling cocok untukmu. Dan, sekarang di cincin penyimpanan mereka. Dapat dikatakan bahwa para dewa yang dimuat sepenuhnya menumpuk seperti bukit, hampir mencapai sebanyak 10 miliar. Emi sekarang, dia sangat berharap untuk kembali ke alam abadi Kyushu. Kemudian menyerahkan semua dewa yang dia dapatkan kepada putranya. Meskipun saya tidak tahu mengapa putranya menginginkan dewa-dewa ini menjadi langka. Namun Amiao berpikir dalam hati. Jika putranya melihat dewa-dewa yang dibawanya kembali, dia akan sangat senang. Dan puisi ada di sana. Dia memiliki total 5 cincin penyimpanan. Sekarang, setiap cincin penyimpanan diisi dengan dewa langka. Jumlahnya bisa mencapai lebih dari 20 miliar. Kali ini, entah itu puitis. Tetap saja Emi, mereka semua menghasilkan banyak uang. Jika dewa-dewa di antara mereka berdua bertambah, lebih dari 30 miliar dewa langka. Selain itu, Amiao juga bermaksud untuk kembali dan memberitahu Tuan Muda tentang hal ini. Di makam langit berbintang ini, ada terlalu banyak dewa. Hanya Tuan Muda yang datang sendiri, dan mereka tidak dapat membawa mereka pergi sama sekali. Bagi Shirui dan Amiao, mereka hanya ingin mendapatkan sensi. Ini membuat anjing neraka itu meremehkan. Ada banyak hal seperti Sengsai di galaksi Yuheng, tetapi obat-obatan ajaib ini tidak umum. Jika kamu tidak menginginkannya, itu semua milikku. Setelah itu, anjing neraka itu bergegas. Hembusan angin menyapu awan. Dalam sekejap mata, obat-obatan ajaib di ladang obat ini dijarah oleh anjing neraka. Anjing neraka itu cegukan puas. Ayo, terus cari jalan keluar dari makam kuno. Anjing hitam besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan di garis depan dengan kaki-kaki anjingnya. Dia sombong dan flamboyan. Kemudian, Amiao dan Shirui mengikutinya. Keduanya mengobrol. Shirui, apakah menurutmu anjing hitam besar ini benar-benar memakan semua obat ajaib itu? Shirui menggelengkan kepalanya dan melirik anjing hitam besar yang berjalan di depannya. Bagaimana obat ajaib itu bisa begitu mudah dimurnikan? Aku merasa tubuhnya harus membentuk ruangnya sendiri, dan obat ajaib itu dimasukkan ke dalam ruang itu. Shirui tersenyum, tetapi ada niat jahat di matanya. Anjing hitam besar ini ditanami jimat kematian sebelum putranya pergi. Meskipun obat-obatan ajaib itu sekarang ada di tangan anjing hitam besar ini, pada akhirnya itu tetap bukan milik putranya. Bawa ke pelelangan, itu adalah sejumlah besar koin langka. Aku mendengar kata-kata puisi. Amiao tidak bisa menahan senyum. Anjing hitam besar yang berjalan di depan tiba-tiba merasakan sedikit kedinginan karena suatu alasan. Dia menoleh untuk melihat Amiao dan Shirui. Dua gadis kecil, apa yang kalian bicarakan di belakangku? Di belakang Amiao, ekor emasnya bergetar dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi anjing hitam besar, bukankah kau mengatakan bahwa kau tahu jalan keluar dari makam langit berbintang? Mengapa kau belum membawa kami pergi? Bisakah kau melakukannya? Jangan datang, kita semua terjebak di sini. Shirui tampak muram. Jangan panggil aku anjing hitam besar, panggil aku paman dewa hitam. Anjing hitam besar itu mencibir. Karena paman ini bisa membawamu masuk, maka aku juga bisa membawamu keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Kamu tunggu saja. Setelah melewati sebuah makam, anjing neraka dan yang lainnya telah tiba di area inti makam kuno langit berbintang ini. Di sinilah, sepenuhnya diubah menjadi gunung oleh para dewa. Satu demi satu,
Pengecoran setiap gunung dewa, saya khawatir itu akan memakan ratusan juta dewa. Sirui dan Amiao meneteskan air liur, tetapi sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah memiliki puluhan miliar dewa. Di hadapan para dewa dan gunung langka ini, mustahil untuk membawa mereka pergi. Bab 834, Kejutan Putri Yao Yao benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Sejujurnya, selama ini di makam langit berbintang, puisi ada di sana. Dia sangat curiga apakah makam langit berbintang ini dibangun di bintang tambang. Kalau tidak, bagaimana mungkin makam kuno langit berbintang ini memiliki kekayaan dewa seperti itu? Di sebelahnya, anjing hitam besar itu membawa Amiao dan Sirui untuk terus mencari jalan keluar di makam kuno langit berbintang ini. Setengah bulan kemudian, anjing hitam besar itu akhirnya menemukannya. Di mata anjingnya, cahaya yang ganas meledak, dan dia sangat gembira. Ketemu, akhirnya ketemu. Jalan keluar ke makam langit berbintang ada di depan. Aku mendengar apa yang dikatakan anjing hitam besar itu. Sirui dan Amiao sama-sama sangat gembira. Benarkah? Apakah kita benar-benar bisa keluar? Akhirnya, aku bisa membawa dewa-dewa ini kembali ke putra. Ami di sana, setelah dia tahu bahwa dia akhirnya bisa meninggalkan makam langit berbintang. Dia dengan gembira mengibaskan ekornya di belakangnya, sangat bahagia dan menantikannya. Di sisi lain, di jaring para dewa, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, biksu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua menantikannya. Mereka menantikan pertarungan terakhir antara Chen Chang'an dan dinasti Naga Suci Agung. Dan di sisi Naga Suci Agung ini, karena Kaisar dinasti Panjang pergi ke Kaisar kuno untuk menemukan leluhurnya. Setelah mendapatkan token yang diberikan oleh para leluhur, Naga Suci Agung menghadapi sisi ini, dan dapat dikatakan penuh percaya diri. Dinasti Naga Suci Agung tidak lagi takut pada Chen Chang'an. Bahkan, para pembangkit tenaga listrik dinasti Naga Suci Agung masih melepaskan kata-kata liar mereka di jaring dewa. Chen Chang'an, jika kau berani datang ke dinasti Naga Suci Agung besok, maka aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman di dinasti Naga Suci Agung. Hancurkan kau menjadi abu. Dinasti Naga Suci Agung tiba-tiba berubah dari profil rendah menjadi profil tinggi. Hal itu menyebabkan kegemparan di Senet. Di DivineNet, semua orang berdiskusi. Apa sih yang sedang dilakukan dinasti Naga Suci Agung ini? Aku tidak tahu, tiba-tiba menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Apakah ada kartu truf yang bisa digunakan untuk menenangkan saraf? Petik 2. Itu mungkin. Namun, hasil dari Chen Chang'an dan dinasti Naga Suci Agung masih belum diketahui untuk saat ini. Jika kau ingin mengatakan bahwa Chen Chang'an dan dinasti Naga Suci Agung ada di sini, keduanya keras kepala, dan tidak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Petik 2. Petik 2. Bintang Iblis. Setelah perjalanan ke Hongsing di wilayah abadi Kyushu, dia telah kembali ke sisi Putri Yao Yao. Putri Yao Yao bertanya kepadanya, Hongsing, apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ke wilayah abadi 9 provinsi ini? Mengapa monyet iblis yang kulihat tidak kembali bersamaku? Ekspresi Hongsing sangat serius. Putri, kamu tidak tahu bahwa wilayah abadi 9 provinsi lebih berbahaya dari yang kita bayangkan, terutama Chen Chang'an yang menenangkan, itu tidak sesederhana yang dibayangkan, dia tidak terduga, seperti jurang dan lautan. Umumnya, itu mengerikan. Tuan Putri, bawahan ini akan pergi ke wilayah abadi Jiushu, meskipun aku tidak menemukan apapun dari tubuh Chen Chang'an. Tetapi pada akhirnya, terlepas dari semua kesulitan, aku masih belajar banyak berita penting dari Chen Chang'an. Kemarilah dan dengarkan berita yang kamu dapatkan.
Hong Xing mengangguk. Kemudian ceritakan semua yang kamu ketahui kepada Putri Yao Yao. Di antara mereka adalah 3 orang suci kecil dari Demon God Ridge. Siapa yang mengira 3 orang suci kecil di Demon God Ridge ternyata adalah bawahan Chen Chang'an. Ketika mendengar kata-kata Hong Xing, keterkejutan tiba-tiba muncul di mata Putri Yao Yao. Maksudmu? 3 orang suci kecil adalah bawahan Chen Chang'an. Benar sekali, putri-putri, ini benar sekali. Dan satu hal lagi, Chen Chang'an pernah membunuh bawahannya. Membunuhmu sekali. Putri Yao Yao menyipitkan matanya. Mengapa Chen Chang'an ingin membunuhmu? Hong Xing berkata dengan suara yang dalam. Itu seharusnya memperingatkan kita. Chen Chang'an terlalu kuat. Dia membunuhku dengan diam-diam. Di hadapannya, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hong Xing, kamu sangat dekat dengan alam mistik yang sebenarnya. Karena dia dapat membunuhmu dengan mudah, sepertinya Chen Chang'an ini kemungkinan besar adalah dewa sejati. Bawahan tidak tahu, tetapi bawahan percaya bahwa kekuatan Chen Chang'an tidak sesederhana dewa sejati biasa. Putri Yao Yao berkata dengan ringan. Tidak heran kau berani menentang dinasti Naga Suci Agung. Kemudian, Putri Yao Yao berkata lagi. Jadi, kau sudah mati sekali. Ya, Putri Yao Yao, bawahan ini sudah mati sekali. Tapi setelah dia membunuh bawahannya, dia membangkitkan bawahannya lagi. Dia tidak hanya membangkitkanku, tetapi Chen Chang'an juga memberi bawahannya kesempatan untuk bangkit kembali. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku mendengar kata-kata Hong Xing. Di mata menawan Putri Yao Yao, ada kilatan cahaya yang tiba-tiba. Jadi, dia benar-benar bisa membangkitkan orang. Hong Xing mengangguk, bagaimanapun juga, kebangkitannya adalah bukti terbesar. Putri Yao Yao melirik Hong Xing dan berkata kepadanya, apakah kau keberatan jika aku membunuhmu sekarang? Hong Xing tertegun sejenak, kemudian buru-buru berkata, semua yang ada di bawah bawahan adalah milik sang putri. Jika sang putri adalah nyawa bawahan, bawahan tidak akan pernah mengatakan apapun. Hong Xing tampak sangat hormat, kagum pada Putri Yao Yao. Dia tidak berbohong. Dan semua fakta memang demikian. Sangat bagus. Putri Yao Yao tidak berbicara omong kosong di sini. Dia langsung menyerang Hong Xing. Hong Xing sama sekali tidak melawan. Putri Yao Yao sangat kuat, dan kekuatan yang meletus di antara tangannya bahkan lebih mengerikan. Jika Hong Xing tidak melawan, dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan Putri Yao Yao. Pada Putri Yao Yao, dia hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Hong Xing. Hong Xing yang kuat ini berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Selanjutnya, Putri Yao Yao menatap dengan rasa ingin tahu pada mayat di depan Hong Xing. Mari kita lihat apakah Hong Xing adalah apa yang dikatakan Chen Chang'an. Setelah mendapat kesempatan kebangkitan yang diberikan Chen Chang'an, ia dapat dibangkitkan setelah kematian. Jika Hong Xing meninggal, ia tidak dapat dibangkitkan. Maka Putri Yao Yao takut bahwa ia dan Chen Chang'an telah meraup untung besar di sini. Lihat saja momen ini. Di tubuh Hong Xing, tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meledak. Segera setelah itu, esensi kehidupan yang besar dan mengerikan muncul dari mayat Hong Xing. Roh kehidupan ini melonjak, seperti lautan yang berderap, tak berujung. Ekspresi Putri Yao Yao sangat mencengangkan. Ia melihat perubahan yang terjadi pada mayat Hong Xing di depannya. Itu tidak mengecewakannya. Hong Xing segera bangkit dan hidup kembali. Seluruh tubuhnya utuh, penuh vitalitas, dan tidak ada efek samping. Itu benar, mata Putri Yao Yao sangat cerah. Seolah-olah 2 bintang berkelap-kelip. Sekarang, hati Putri Yao Yao sangat terkejut. Kekuatan Hong Xing, ia jelas.
Sangat dekat dengan alam dewa sejati, dan bahkan orang kuat seperti dia dapat dibangkitkan setelah terbunuh. Ini benar-benar telah menumbangkan kognisinya. Meskipun dia adalah putri bintang iblis dan memiliki status tinggi, kebangkitan Hong Xing di depannya membuatnya merasa konyol. Bahkan dapat dikatakan luar biasa, jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Benar-benar mustahil bagi Putri Yao Yao untuk mempercayai fakta ini. Hong Xing menyentuh tubuhnya, dan setelah dibangkitkan, dia akhirnya menghela napas lega. Namun dalam hati Hong Xing, dia merasa kasihan lagi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk hidup kembali. Dengan cara ini, karena sang putri datang untuk memverifikasi keasliannya, itu terbuang sia-sia. Tepat ketika Hong Xing menghela napas lega, pada saat yang sama dia merasa kasihan karena kehilangan kesempatan untuk hidup kembali ini. Di telinga Hong Xing, suara Putri Yao Yao terdengar. Cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang mati tidak pernah terdengar. Sebelum ini, aku tidak pernah percaya itu benar. Metode ini cukup untuk mengubah pola antara kekuatan utama di galaksi Yuheng. Bab 835, sebelum pergi ke alam abadi Kyushu, kirimkan Chen Chang'an hadiah besar. Bintang iblisku selalu memiliki leluhur yang menakutkan. Mereka menguasai satu sisi langit berbintang, satu era demi era, dan bertempur di galaksi, sehingga bintang iblis seperti sekarang ini. Petik 2. Tetapi bahkan jika leluhur itu kuat, akan ada hari ketika rentang hidup mereka akan habis dan rentang hidup mereka akan habis. Sekarang, aku takut bintang iblisku akan jatuh dari 10 planet teratas. Dan metode yang dikuasai Chen Chang'an dapat menghidupkan kembali orang, tetapi aku tidak tahu apakah aku dapat membantu leluhur kuno bintang iblisku yang begitu kuat di langit untuk bangkit kembali. Mata Hong Xing sangat panas. Tuan Putri, ini sangat mungkin. Bawahanku secara pribadi telah mengalami bahwa metode Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang ini sama sekali tidak sederhana. Baiklah, aku perintahkan untuk turun dan perintahkan orang untuk bersiap. Aku akan pergi ke wilayah abadi 9 provinsi secara langsung untuk menemui Chen Chang'an. Hong Xing, dan kau ingat, masalah ini tidak boleh dipublikasikan, dan jangan biarkan putri dan pangeran lain di bintang iblis mengetahuinya. Sesuai perintah, Hong Xing bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Putri Yao Yao menghentikan Hong Xing lagi. Aku tidak tahu apa lagi yang diperintahkan putri. Di jaringan ilahi, kudengar bahwa dinasti Naga Suci Agung sedang berperang melawan Chen Chang'an, dan ada perseteruan berdarah antara kedua belah pihak. Kau kirim sekelompok orang untuk menghancurkan dinasti Naga Suci Agung. Tepat pada waktunya, aku akan memberi Chen Chang'an hadiah besar sebelum pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Aku yakin dia akan menyukainya. Mendengar perintah Putri Yao Yao, mata Hong Xing tiba-tiba berbinar. Tuan Putri benar, bawahanku akan melakukannya sekarang. Hari kedua, Chen Chang'an mengambil kapal luar angkasa, Zhu Baji, Wu Ming, dan Sun Wukong. Meninggalkan wilayah abadi 10.000 secara langsung. Arah yang harus dituju tentu saja adalah dinasti Naga Suci Agung. Awalnya, Ling Baur memiliki ekor kecil, dan bahkan Zixin Ziyue, dan mereka juga berencana untuk mengikuti Chen Chang'an ke dinasti Naga Suci Agung. Namun, Chen Chang'an memikirkannya. Atau biarkan mereka tinggal di Gunung Feixian dan berkultivasi dengan baik. Bagaimanapun juga sekarang, kultivasi mereka masih terlalu lemah. Terutama Ling Baur dan Little Tail. Jika kita berasumsi, Ling Baur dan Little Tail adalah ikan besar di wilayah abadi 10.000. Kemudian setelah memasuki galaksi Yuheng, dapat dikatakan sebagai udang kecil. Jadi yang terbaik adalah meninggalkan mereka di wilayah abadi 1000.
Chen Chang'an benci kalau besi tidak bisa menjadi baja, bagaimana dia bisa tahu cara bermain dalam satu hari. Tidak seorang pun tahu bahwa Chen Chang'an telah meninggalkan alam 10.000 abadi. Mengapa? Itu karena kepergian Chen Chang'an sepenuhnya melalui bendera domain. Chen Chang'an membawa Sun Wukong, Zubaji, dan tanpa nama. Melalui bendera kecil domain, setelah meninggalkan ribuan abadi, mereka muncul langsung di planet Yudan. Bagaimanapun, planet Pilgiok sekarang ditempati oleh Chen Chang'an. Setelah Chen Chang'an datang ke planet Yudan, Violet ada di sini. Tentu saja, dia menghibur Chen Chang'an dengan baik, dan memperlakukannya dengan rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman yang tak tertandingi. Namun, Chen Chang'an akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Dia tidak tinggal terlalu lama di planet Yudan. Berangkat langsung dari planet Yudan dan pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Kapal luar angkasa ini secepat kilat. Mulai dari Zijia, dalam waktu paling lama 3 hari, Anda harus dapat mencapai dinasti Naga Suci Agung. Adapun ribuan abadi di samping. Ada banyak orang yang menonton. Ada banyak kekuatan di galaksi Yuheng, serta pembangkit tenaga Lister yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua memperhatikan ribuan negeri dongeng. Lihat apakah Chen Chang'an akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Itu membuat mereka bertanya-tanya. Pada hari kedua, mereka tidak pernah melihat Chen Chang'an pergi dari alam 10.000 abadi. Ini mengejutkan mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah Anshan tidak berencana pergi ke dinasti Naga Suci Agung untuk mencari masalah? Mungkin tidak. Lalu mengapa dia tidak pergi hari ini? Semua orang di jaringan ilahi berbicara, dan mereka bahkan tidak mengerti. Aku bahkan tidak tahu. Chen Chang'an saat ini, dia telah membawa Sun Wukong dan yang lainnya ke planet Pilgiok melalui bendera domain. Dan ini sebanding dengan Chen Chang'an yang pergi langsung ke dinasti Naga Suci Agung. Setidaknya waktunya harus dipersingkat beberapa kali. Bagaimanapun, domain 1000 abadi terlalu jauh dari dinasti Naga Suci Agung. Tentu saja, saat ini, di jaringan para dewa, tidak ada yang tahu keberadaan Chen Chang'an. Di rumah ungu, tentu saja, bahkan lebih mustahil untuk mengungkapkan keberadaan Chen Chang'an. Mereka tidak melihat Chen Chang'an meninggalkan alam 1000 abadi hari itu. Hal ini membuat mereka semua berpikir bahwa ini adalah kepengecutan Chen Chang'an. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Chen Chang'an. Bahkan Naga Suci Agung pun berpaling ke satu sisi. Mereka juga mengejek Chen Chang'an. Bahkan Kaisar Dinasti Long berbicara langsung. Seorang pengecut dengan hati pencuri tetapi tidak punya keberanian. Hanya kau, seekor semut, masih ingin menghancurkan dinasti Naga Suci Agungku, itu benar-benar di atas kekuatanmu sendiri. Jika kau berani datang ke dinasti Naga Suci Agung, kau pasti akan mati tanpa penguburan. Di langit berbintang yang luas, kapal langit berbintang yang ditumpangi Chen Chang'an sedang menuju ke Naga Suci Agung. Pada saat ini, Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di haluan kapal, menatap langit berbintang yang luas dan tak berujung dengan mata yang dalam. Perjalanan ini, tentu saja, Chen Chang'an menyiapkan kartu batas tak terkalahkan. Kalau tidak, Chen Chang'an tidak akan berani meninggalkan wilayah tak terkalahkannya sama sekali. Dan ada kartu batas tak terkalahkan. Untuk Chen Chang'an, menghancurkan dinasti Naga Suci Agung hanyalah masalah mengangkat tangan dan kakimu, dan itu adalah tugas yang mudah. Pada saat ini, yang tak bernama datang ke sisi Chen Chang'an. Bos, dinasti Naga Suci Agung benar-benar memprovokasi Anda di jaringan ilahi. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Saya harus memberi mereka pelajaran yang bagus.
Bagaimana bos bisa dipermalukan oleh mereka? Chen Chang'an tersenyum tipis dan tidak peduli. Dunia luar tidak tahu bahwa kita telah meninggalkan ribuan bintang, dan mereka mengira kursi ini berdesakan dalam ribuan makhluk abadi, dan tidak berani pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Biarkan mereka pergi, tidak akan lama lagi bagi Naga Suci Agung untuk menjadi sombong di sini. Bos yang baik, tentu saja, Chen Chang'an tidak bertindak seperti kura-kura, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berbicara langsung di jaringan ilahi. Dinasti Naga Suci Agung, apakah kecantikan Anda telah dicuci dengan sia-sia? Apakah Anda siap untuk menyambut mereka di lorong? Kata-kata Chen Chang'an tersebar di jaringan ilahi. Seperti batu yang mengaduk ribuan ombak. Kaisar dinasti panjang melihat kata-kata Chen Chang'an di jaringan ilahi. Bahkan lebih marah. Persetan dengan omong kosongmu. Minggirlah dari hadapan ibumu dan selamat datang. Kedengarannya sangat bagus. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi di wilayah abadi 9 provinsi dan jadilah kura-kura. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi kura-kura keriput, tunggu saja. Dengan tanda leluhur, tempat Kaisar Naga, dia meremehkan Chen Chang'an. Chen Chang'an bahkan lebih menghina. Dan kali ini, kata-kata Kaisar dinasti P. Panjang menarik persetujuan banyak orang di Shenwang. Bagaimanapun, Chen Chang'an belum pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Masih di antara ribuan makhluk abadi, tidak ada gerakan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat memahami perilaku Chen Chang'an. Di sisi lain, ketika Kaisar dinasti Naga Suci Agung memecat Chen Chang'an dengan jijik, Hong Xing telah mematuhi perintah Putri Yao Yao dan mengirim tim ke dinasti Naga Suci Agung. Dan tim ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas. Jika harus berurusan dengan dinasti Naga Suci Agung. Bahkan jika dinasti Naga Suci Agung adalah salah satu dari 100 planet besar teratas, itu tidak dapat dilawan sama sekali. Lagi pula, bintang iblis adalah 10 planet teratas. Di mata dinasti Naga Suci Agung, itu adalah keberadaan raksasa. Dan sekarang, dinasti Naga Suci Agung bahkan tidak tahu bahwa krisis besar ini sedang mendekati mereka. Di pihak Hong Xing, mereka jauh lebih cepat daripada Chen Chang'an yang pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Dalam perjalanan tim Hong Xing ke dinasti Naga Suci Agung, Hong Xing menantikannya, meskipun aku tidak tahu mengapa Chen Chang'an tidak keluar ketika dia tinggal di wilayah abadi 10.000, tetapi dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan dinasti Naga Suci Agung. Karena itu masalahnya, dinasti Naga Suci Agung ini sangat provokatif bagi Chen Chang'an, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Hong Xing berpikir dalam hati. Jika dia membantu Chen Chang'an untuk menghancurkan dinasti Naga Suci Agung, itu pasti telah memenangkan hati Chen Chang'an. Dengan demikian, setelah sang putri pergi ke wilayah abadi 9 provinsi, kamu akan dapat bergaul lebih baik dengan Chen Chang'an. Selama sang putri dapat mengenal Chen Chang'an, bagi sang putri, manfaatnya tidak terbayangkan. Butuh waktu sehari, dan Chen Chang'an masih di jalan. Hong Xing di sini, dia telah memimpin pasukan bintang iblis ke bintang kuno Changlong.